Baik dulu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang kemarin sudah ngeliat video saya, yang udah nge-like. Di video kali ini saya mau cerita apa ya, yang kejadian tadi malam kali ya. Maaf ya kalau kameranya masih pakai kamera HP. Saya lagi manfaatin kamera HP buat bikin video, buat hibur diri aja. Ini saya baru pulang kerja sore ya. Saya mau jalan-jalan dulu, mau muter-muter gitu, mau muter-muter. Kalau saya mau ke BKT lah, mumpung gak ada kepala pasar, ya udahlah. Tadi sih saya sebenarnya udah pulang dari tadi sekitar jam 2:30 ya, jam habis asar saya udah pulang. Mungkin hari ini hari keberuntungan saya ya, soalnya semua orang motor nggak ada, pada pulang cepet, jadi saya bisa pulang cepet gitu. Terus sekali lagi saya ucapin terima kasih ya yang buat teman-teman yang udah nonton video saya yang di YouTube. Like-nya jangan lupa gitu loh, di like. Sekali lagi mohon maaf ya kalau saya buat video ini pakai HP. Jadi saya nggak bisa ngelihat ke depan gitu, maksudnya nggak bisa ngarahin kamera ke depan gitu. Jadi yang saya pakai maksudnya kamera yang ngadep ke muka saya gitu. Soalnya ini saya pakai yang di HP, holder yang buat Gojek, Grab gitu kan. Nah saya pakai holder, jadi bisanya cuman kamera depan gitu. Kalau kamera depan enggak, maksudnya gini loh, kalau pakai kamera belakang nggak bisa gitu, malah kelihatan jalanan aspal doang gitu, nggak bisa ngelihat pandangan ke depan. Jadi saya terpaksa pakai kamera depan. Untuk sore ini saya mau sekedar jalan-jalan aja, jalan-jalan sore, sambil nunggu jam 5:30 mungkin ya. Soalnya kan kalau di rumah tuh sempit, apalagi nyelang, terus kanan kiri motor tetangga kan, maklum, rumah juga ngontrak, masih ikut orang tua. Saya sebenarnya pengen ngontrak sendiri ya, cuman nggak dapet izin sama orang tua. Ya udahlah, jadi sempit lah di rumah.
kalau bahasa Jawanya desek-desekan sama orang tua sama tetangga. Jadi saya nyari hiburan aja, saya habis pulang kerja saya nyari hiburan. Ya hiburan saya nggak vlog kecil begini, sekalian apa ya, ngulur waktu lah. Apalagi saya lagi puasa, jadi saya ngulur waktu. Saya mau ke BKT ya, saya mau ke BKT sore ini, pas kan sekarang jam 6.30, jam setengah 5. Mungkin saya nyampe di BKT jam setengah 5 lah, pas saya balik ke rumah jam setengah 6, itu pas banget lah, lumayan. Macet ya, sore ini macet bro, tapi macetnya nggak begitu macet sih. Mixnya gak jelas nih, maaf ya kalau mixnya suaranya kurang jelas, soalnya mixnya lari-larian, posisinya lagi macet lagi. Saya mau benerin mix nggak sempat. Oke bro, maaf kalau suaranya ini nanti agak kurang jelas karena mixnya nih suka nggak jelas juga. Oh ya, saya mau membahas, mau cerita ya, mau cerita aja, cerita sedikit tentang yang di BKT. Jadi tadi malam saya jalan-jalan sama doi saya ke BKT. Itu apa ya, ke jembatan gitu, jembatan BKT. Jadi kita kalau mau ke jembatan tuh turunan dulu. Ternyata di situ saya curiga tuh, dari awal saya memang udah curiga. Curiganya tuh sepi gitu, nggak ada orang yang nongkrong. Padahal tuh udah jam 7:30 lah, sekitar jam 7:30 ya. Nggak kayak di tempat biasanya gitu. Kalau di tempat biasanya itu jembatan udah ramai, kalau ini sepi gitu. Ini jembatan pertama. Ternyata pas saya turun itu semak-semak yang lebat gitu, yang dagang cuma satu, orangnya yang jalan cuma satu, sepi dari situ. Pertama saya kesana merinding kayak ada yang ngeliatin saya dari dalam air. Cuman pas saya hari apesnya di bawah jembatan itu, ternyata ada pergerakan gitu, pergerakannya entar binatang apa saya nggak tahu gitu, pokoknya sejenis itu binatang. Kalau seandainya kodok, biawak itu nggak mungkin, karena katanya sih kata doi saya itu warna hitam, binatangnya warna hitam ya, jadi pas dia ngantem air ya, lompat ke air tuh kenceng sekali gitu, entah musang entah apa saya nggak tahu. Makanya
kayaknya sih binatang itu gede sih, gede. Kapan-kapan saya mau review sana, bikin video di sana gimana. Cuma tadi malam saya sempat bikin video ya, cuman videonya agak potong-potong, nggak jelas juga kan, mengganggu. Terus saya juga nggak bawa senter. Saya juga tadi malam cuma ngandelin sinar HP, pitch dari HP, jadi agak kurang jelas. Makanya saya kapan-kapan mau review di sana, mau bikin video. Syukur-syukur videonya bagus, jelas, saya upload deh di YouTube. Mixnya nggak jelas nih, mixnya turun mulu. Jadi mixnya ini belum saya setting. Tadi saya mau berhenti sebentar, mau benerin mix ya, mixnya agak kurang jelas. Aku mix murahan, tapi jangan sampai yang model harganya mahal. Mungkin nanti saya tap dulu ya, itu yang saya benerin. Aduh. Oke, saya udah benerin mixnya. Wah, mixnya turun lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Aduh, itu nanti video ini saya potong karena mixnya juga nggak jelas ya kan, ngarah ke depan, jadi suara saya nggak kedengeran gitu, nggak jelas hasilnya. Makanya nanti video mau saya potong sebentar, mau saya edit ulang. Sebenarnya saya malas ngedit loh ya, aduh sebenarnya saya malas ngedit, kalau ngedit video lama gitu. Makanya saya nyari yang bagus baru saya upload. Jadi saya nggak sembarangan gitu. Saya sembarangan tuh ya, walaupun dasar, walaupun sederhana, pakai kamera sederhana, tapi saya nyari video yang bagus gitu. Jadi kayak orang syuting. Saya mau benerin mix lagi di sini. Oke, jadi terpaksa mic-nya saya cantolin di masker. Dan hasil rekamannya itu bagus loh. Tapi resikonya gini, resikonya apa? Kabel sama ini ketarik gitu. Nanti mau saya coba perbaikin dulu mix-nya. Jadi saya buang waktu banyak cuman gara-gara benerin mic. Ya, saya kembali lagi ceritanya. Jadi di BKT ujung sana itu rawa-rawanya nggak terawat gitu. Jadi semak-semaknya itu nggak terawat sama sekali, sama orang nggak terawat. Jadi banyak sih binatang-binatang yang aneh-aneh, banyak gitu. Saya nggak tahu ya, entah itu ada ular, entah ada apa, saya nggak tahu gitu. Ya mungkin kalau biawak, terus kayak semacam kucing yang di dalam air tuh yang suka makan
ayam, saya nggak tahu juga tuh. Itu kapan-kapan saya juga mau bikin video di sana. Sebenarnya saya pertama nginjekin kaki di sana itu apa ya, merinding sih, merinding, kayak ada rasa curiga gitu. Saya curiganya itu nggak ke jembatan gitu, nggak ke jembatannya, tapi ke rawa-rawa itu gitu, ke semak-semak itu, di dalam semak-semak itu gitu. Yang dalam pikiran saya itu ya, kenapa jam segini masih sepi di tempat itu, padahal di tempat lain itu sebelum maghrib aja tempatnya itu udah rame gitu. Jangan kan sebelum maghrib, jam 5 aja udah rame gitu. Itu di jembatan kedua ya. Yang ini yang saya omong ini di jembatan ke-1 gitu. Padahal di jembatan ke-1 sama kedua itu sama gitu. Bentuknya sama, terus lebat semak-semak juga sama gitu. Cuman yang bikin heran kenapa di jembatan kedua yang lebih rame gitu. Jadi saya juga kasihan sama pedagangnya, di jembatan pertama sepi gitu, nggak ada yang beli. Cuman yang anehnya gini, pedagang yang di jembatan pertama itu yang gelar karpet itu cuma di atas tuh, nggak di bawah, cuma di atas doang gitu. Itu pun nggak banyak, cuma satu gitu. Lucunya cuma satu gelar karpet. Mungkin kalau saya pikir positif ya, mungkin sepi, bisa jadi karena emang sepi itu. Mungkin dia udah tahu tempatnya kayak begini, banyak binatang-binatang yang aneh-aneh yang keluar dari dalam air gitu, jadi ganggu orang yang nongkrong di situ. Mungkin ya, bisa jadi ular ya, bisa jadi. Karena apa? Karena lebat banget, lebat sekali gitu. Mungkin video ini saya saring dulu ya. Kalau bagus saya upload di YouTube. Kalau enggak ya saya hapus, cuma saya dengerin doang buat pribadi. Ya itu aja sih. Nanti kapan-kapan saya juga mau nge-review yang di BKT Ujung ya. Di BKT Ujung saya mau nge-review. Ya mungkin kapan-kapan sih ya. Soalnya saya juga sibuk dengan jam kuliah saya, sibuk dengan apa ya, sama jam kerja juga sibuk ya kan. Ayo dong di like, subscribe gitu. Gitu. Kalau saya kembali lagi cerita, pas itu nggak terlalu malam. Jadi saya itu kesana habis Isya ke jembatan BKT yang pertama. Jembatan pertama ya maksud saya. Jadi binatang itu pas lompat ke air itu kenceng loh. Kalau seandainya kodok itu nggak mungkin itu. Saya ngomong ke doi saya, mungkin kodok kali, maksudnya mungkin kodok ya kan, atau ikan gitu kan. Tapi doi saya nggak percaya gitu. Karena curiga gitu. Lompatannya itu kenceng sih, jadi bikin gelombang air gitu.
semak-semak tuh getar semua gitu. Wah ini nggak beres. Saya lihat ke semak-semak, wah ini nggak beres nih kayak. Kalau saya pikir lagi, kodok kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau kodok ya sewajarnya, kalau ini nggak sewajarnya gitu. Gitu. Akhirnya pas saya bangun, doi saya bangun berdiri ya, saya juga ikut berdiri. Saya ngadep ke belakang, maksudnya ngadep ke semak-semak ya, semak-semak. Dan doi saya itu ngadep ke tangga. Nah di bawah tangga itu ada binatang yang warna hitam gitu. Jadi kayak kucing gitu bentuknya, kayak kucing. Lari sih, lari tuh masuk ke dalam air lagi, ngumpet di bawah tangga gitu, di bawah tangga gitu. Nah akhirnya doi saya ketakutan, doi saya minta naik gitu. Ya udahlah, saya juga merasa juga takut ya, campur aduk gitu. Binatang kayak gini juga ya, serem juga. Ya udahlah, saya naik gitu. Saya ngerinya buaya doang gitu, karena di BKT itu sambungannya laut ya. Dulu di BKT juga itu ada buaya nyasar gitu, buaya nyasar di BKT gitu, BKT. Saya nggak tahu juga ya, buaya itu masih hidup apa enggak, saya nggak tahu gitu. Saya ngerinya cuma anakan buaya doang gitu loh. Kalau masih bayi nggak jadi masalah gitu. Takutnya pas sudah gede ya sedang-sedang lah, karena dari genterakan ke airnya itu kenceng juga gitu. Wah dari ujung ke bawah kolong jembatan, wah ini udah nggak beres menurut saya. Akhirnya ya udah saya naik, saya naik tuh sempat saya bikin video sedikit. Saya bikin video sedikit itu lumayan sih. Jadi semaknya tuh lebatnya tuh bukan main gitu loh. Ya kalau seandainya ada buaya di situ, ada ular di situ, ada apalah di situ, ya mungkin bisa jadi gitu. Karena saking lebatnya, ya saking lebatnya semak-semak, ya wajar gitu. Nanti saya bikin videonya ya, kalau insya Allah ya, kalau ada waktu saya bikin videonya gitu. Tadi saya juga lupa bawa tripod ya. Maksud saya tuh bawa tripod tuh buat HP ya, buat stabilizer HP gitu. Sederhana sih, alat-alat yang saya pakai cukup sederhana, murah-murah, nggak terlalu mahal ya. Karena saya sadar saya pemula, saya bikin video ini pemula, jadi nggak terlalu wow banget gitu. Kanan kiri udah banyak nih gitu. Ya ceritanya yang di BKT sih segitu aja sih. Nanti saya ceritakan lagi kalau ada waktu, saya ceritakan lagi tentang binatang misterius. Kalau dibilang buaya ya kurang, maksudnya kurang tepat, atau bisa jadi setengah-setengah lah. Kalau dibilang biawak ya juga kurang tahu. Nanti saya cari, sekarang saya upload tuh video, entah berhasil atau enggak. Intinya saya ngupload, saya sekedar cerita-cerita. Mungkin kalian ada yang lebih tahu atau ada yang paham lah. Sekarang saya mau jalan-jalan dulu ke BKT, mumpung jam 5 ya, jam 5 saya nyari-nyari takjil, walaupun cuma sekedar minuman kak, tapi alhamdulillah. Pokok di sini kontainer semua ya, karena saya tinggal di Priuk ya wajar. Kontainer juga banyak, tapi hati-hati. Saya nggak mau ngomongin yang aneh-aneh, saya takut.
saya tembus deh, saya ambil kanan. Ini sore-sore gini macet loh bro, macet ini. Ya satu, banyak orang pulang kerja. Dua, kontainer yang mau masuk kandang. Ya yang ketiga, orang banyak yang mau buka puasa ya. Jadi tetap hati-hati, saya juga merinding nih sih. Oke, sekali lagi saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video saya, yang udah nge-like, yang udah subscribe. Saya ucapin terima kasih. Jangan lupa komentar yang positif buat nambah-nambah wawasan saya. Nah, saya juga ucapin mohon maaf kalau hasil videonya kurang memuaskan, terus penyampaiannya kurang jelas, agak patah-patah atau apa. Saya mohon maaf karena saya baru pemula ya, jadi mohon dimaklumi. Mungkin kalau saya udah terbiasa, udah mahir mungkin. Ya, untuk sore ini sebenarnya saya tadi mau ngantar barang ya. Saya juga dagang, saya kerja sambil buka usaha sedikit. Saya tadi ngejual barang spoiler ya, spoiler KYT X-Rocket, tapi orangnya atau yang pembelinya itu masih kerja, masuk siang, pulangnya malam. Jadi untuk hari ini dibatalin sama dia. Si pembeli itu mintanya besok aja gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Saya juga jualan kecil-kecilan sih ya, jualan tear off, TOP, stiker, terus spoiler gitu. Untuk spoilernya spoiler yang sederhana ya, kayak dari plastik lentur gitu. Harganya sih cuma 27.000 saya jual bebas gitu. Kalau saya antar paling biaya antarnya itu cuma 5.000. Itu udah sampai semuanya loh ya, Tangerang segala macam itu udah mencakup semuanya bro. Teman-teman yang mau beli aksesoris helm bisa ke saya. Saya jual tear off merek Handrak. Untuk tear off saya jual 3 warna, gold, silver, dan blue. TOP saya juga jual. Saya TOP yang saya jual itu tersisa 2 warna, hitam sama oranye. Saya jual hanya 9.000 aja sepasang. Terus stiker ya, stiker helm itu full ya, stiker helm KYT. Kalau untuk NHK saya belum ada, saya baru jual stiker KYT itu full set saya jual 15.000. Banyak varian tulisan ya, kayak yang di atas kaca ini itu banyak varian. Saya nyetok ada 6 lembar. Terus untuk spoiler kemarin saya belanja spoiler KYT RC7 itu bahannya kurang mendukung bro. Jadi saya batalin nggak saya jual. Karena apa? Karena yang saya takutkan itu takut pembeli kecewa gitu. Jadi lebih baik nggak saya jual, mau saya buang. Kalau dibilang rugi ya pasti rugi gitu. Jadi yang tersisa cuman KYT X-Rocket spoilernya.
spoiler kayu TX Rocket tinggal satu nih. Ini udah dibeli sama orang. Jadi tadi yang saya ceritakan, yang saya sebutin, untuk hari ini orangnya lagi nggak bisa, lagi kerja masuk siang pulang malam, jadi orangnya minta besok gitu. Ya udah, itu isi pembeli kayu TX Rocket. Ya mungkin teman-teman ada yang nyari-nyari aksesoris helm buat gantengin helm, bisa ke saya. Yang saya jual ini sedikit ya. Untuk tear off sih udah lama sih. Kemarin ada yang mau beli, cuma jauh-jauh gitu. Sedangkan saya belum bisa mengirim ke luar gitu. Saya bisanya COD gitu. Kenapa COD gitu? Yang saya targetin untuk COD itu saya bisa ngelihat orang ini puas atau enggak gitu. Terus ada kerusakan atau enggak gitu. Jadi untuk COD aja ya. Gitu. Tapi kalau untuk kirim-kirim kan saya nggak tahu gitu orangnya. Terus barangnya bagus atau enggak. Maksudnya nyampe ke pembeli tuh bagus apa enggak gitu sih barangnya. Takutnya barangnya dari saya packing udah bagus, nyampe sana rusak gitu. Jadi orang pembelinya tuh kecewa gitu. Makanya saya milih COD gitu. Tadi niatnya saya mau buka toko di Shopee, Lazada gitu. Cuman saya kekurangan modal, bro gitu. Kenapa? Karena sebagian gaji saya juga itu buat kebutuhan pribadi ya. Jadi saya bagi-bagi lah, saya atur-atur gitu. Sebenarnya sih saya lebih suka kekirim mengirim ya. Ya cuman begitu. Jadi si pembeli ini harus transfer pembayaran dulu baru barang saya kirim gitu. Tapi yang di lain sisi saya juga takutnya barangnya barangnya rusak gitu. Sampai ke tangan konsumen kok rusak gitu. Nah itu yang saya khawatirin. Jadi saya pengen itu si konsumen puas dengan dagangan saya, walaupun sederhana tapi puas gitu. Tapi untung saya belanja tear off tuh nggak banyak sih. Dulu waktu tear off saya terbatas, itu banyak sekali yang nyari tear off ke saya. Pas saya belanja orang-orang yang nyari tear off ke saya ini saya tawarin kayak gini, bang masih ingat nggak sama tear off-nya gitu. Ini saya ada tear off nih, saya cetak barang lagi kan. Jadi si orang yang dulu nyari saya tear off, ternyata orang itu udah beli tear off lagi. Makanya ada yang sebagian udah beli tear off ke tempat lain, ada yang sebagian krisis nggak ada uang gitu. Jadi gitu. Kalau saya tanya-tanyain terus kan nggak enak gitu. Juga ada yang udah janjian sama saya, bang besok kirimin ya tear off-nya, anterin gitu. Oke gitu. Saya sanggupin. Saya WA si pembeli ini yang di Tangerang itu nggak di-read sama sekali. Maksudnya nggak dibaca sama sekali gitu, kayak gimana gitu ya, mungkin dia berubah pikiran kali. Tapi ya udahlah, belum rezeki mungkin. Ya ya saya nggak jadi ke BKT ya, karena udah lumayan kayaknya nggak mendukung, macet. Mungkin besok saya ke BKT. Saya juga belum nyeting mix nih,
Saya juga terganggu dengan mix karena mixnya suka turun-turun gitu, jadi saya cuma ngandelin jepitannya tuh kayak jepitan kertas gitu kan. Mungkin nanti saya setting lagi biar enak, tidak nyangkut ke sana sini. Ya tadi teman-teman yang mau cari aksesoris helm bisa ke saya, nanti saya cantumin nomor WA saya ya. Barangkali kalian minat, silakan WA di nomor saya yang nanti saya taruh di bawah ya, di bawah kolom. Tapi untuk di wilayah DKI Jakarta aja ya. Untuk wilayah DKI Jakarta saya tetap ngeladenin atau saya antar. Tapi kalau untuk luar provinsi atau di luar Jakarta itu saya nggak berani ngejual ya, atau kirim, itu saya nggak berani. Mungkin saya kapan-kapan atau di lain waktu saya bisa ngirim-ngirim barang, bisa agak ringan lah gitu, agak ringan terus lumayan gitu. Jadi saya nggak harus ngebuang pembeli. Banyak sih bro pembeli yang dari luar provinsi itu banyak yang minat sama tear off saya. Cuman sayangnya buat saya itu saya nggak bisa kirim-kirim, makanya saya belajar sama teman-teman saya gitu. Ya mungkin di lain waktu saya bisa kali kirim-kirim barang keluar provinsi ya, karena itu juga butuh ilmu juga sih. Macet ya. Wah, sore ini macet. Untuk sore ini macet lur. Kanan kiri banyak yang jual takjil. Ya. Kanan kiri yang banyak jual takjil. Jadi macet nih. Ya itulah di tempat saya, Priok Cilincing. Jadi kalau sore udah macet. Banyak angkutan umum yang berhenti di pinggir jalan, jadi tambah sempit lagi. Saya sih tadi niatnya mau beli kamera GoPro ya, buat sensasi pandangan depan. Jadi buat pandangan depan tuh enak gitu. Jadi nggak ngarah ke muka saya mulu ini. Kayaknya saya harus servis motor nih. Saya mau bahas apa lagi ya? Udah habis sih pembahasannya. Rem belakang saya bunyi.
Sebenarnya sih kalau saya kalau dengar motor yang berdecit ya, itu agak lumayan risih gitu. Apalagi remnya mau habis. Ini motor saya remnya mau habis sih, rem belakang sih. Kalau rem depan saya udah ganti, udah lumayan, nggak berdecit lagi. Ini tinggal rem belakang yang berdecit. Ya mungkin akhir bulan sebelum lebaran saya udah macet lagi, udah ganti rem belakang. Sekalian saya mau servis ya. Pertama kali saya ngambil motor nggak pernah servis sih, mungkin hanya servis sederhana, servis ringan lah ya, nggak servis besar. Kenapa? Karena biayanya buat servis besar ini mahal gitu. Sedangkan kebutuhan saya buat sehari-hari juga ada, buat bagi-bagi uang juga, buat memenuhi kebutuhan lah, itu juga ada. Makanya saya sederhana, servis sederhana gitu. Oke, malam. Rencana untuk malam ini saya mau ke BKT lagi, tadi mau nge-review ya. Itu sih insya Allah ya. Ternyata saya baru ingat kalau malam ini ada jadwal kuliah. Ya nggak bisa ya, kan nggak bisa. Oke. Bentar lagi udah nyampe rumah saya. Oh ya, buat teman-teman yang punya kerjaan yang di wilayah DKI Jakarta ya, infoin dong. Saya juga lagi nyari kerjaan nih. Saya bosan di tempat kerja saya yang lama gitu. Nanti kapan-kapan saya mau menceritakan tempat kerja saya, suka dukanya ya, dan sebabnya saya nyari kerjaan lagi itu kenapa gitu. Ya buat teman-teman yang di wilayah DKI Jakarta, kasih info dong kerjaan gitu buat saya. Saya lagi nyari kerjaan buat yang sesuai lah buat saya gitu. Walaupun sesuai itu nggak susah, tapi nggak separah ini sih. Nanti saya kapan-kapan mau menceritakan pengalaman kerja saya, suka duka kerjaan saya, dan tujuan saya nyari kerjaan lagi tuh kenapa gitu. Nanti saya ceritakan itu. Oke, untuk video ini mungkin singkat dulu ya. Saya udah nyampe di rumah saya. Saya mau buat persiapan buka puasa. Saya ucapin buat teman-teman yang nonton video saya, terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe. Yang bagi yang puasa siap-siap untuk buka puasa ya, udah menjelang maghrib. Permisi. Oke, saya akhiri video ini. Saya ucapin terima kasih apabila ada
Apabila ada kesalahan, mohon maaf.